Hai, Shalom sahabat Kanuru. Senang bisa berkomunikasi kembali dengan saudara. Saking semangatnya sampai terbata-bata. Nah, sekarang ini Kanuru akan membahas satu topik, yakni topik mengenai Umi Irene Handono. Mengenal Umi Irene Handono dari dekat berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Siapa di antara kita yang tidak mengenal Umi Irene Handono? Hampir semua orang di Indonesia telah mengenalnya sebagai seorang penceramah yang selama ini selalu membahas perihal dalil-dalil kekristenan. Dan juga banyak orang yang mengenalnya bahwa dia adalah seorang ex-biarawati, ex-katolik dari biarawati, ex-suster, mantan suster, yang kemudian beralih menjadi seorang muslim. Itu yang publik tahu. Publik tahu berdasarkan kesaksiannya selama ini yang ia sampaikan di setiap kesempatan. Bahwa ia adalah seorang mantan suster, mantan katolik, yang keluar dari agama Katolik karena memiliki sebuah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Pastor Romo di mana ia belajar kala itu. Demikian yang disampaikan Irene dalam beberapa video kesaksiannya. Ya, dan barangkali di antara sahabat Kanuru sudah ada yang mendengarkan kesaksiannya. Tetapi publik hampir tidak tahu seperti apa sebenarnya Irene Handono waktu itu. Benarkah ia seorang biarawati? Benarkah ia adalah seorang suster pada waktu itu? Benarkah ia telah melalui jenjang-jenjang pendidikan yang ada di dalam gereja Katolik untuk menjadi seorang biarawati? Hampir tidak ada yang melakukan penelusuran terkait dengan background latar belakang dari Umi Irene Handono. Hal ini juga membuat Kanuru bertanya-tanya, bukankah selama ini ada Stephen Indrawibowo atau Heni Kristianto? Mereka bukankah begitu gencar berusaha membongkar identitas dari para mualaf palsu yang beraksi di Indonesia? Tetapi dua tokoh publik ini yang sudah kadung terkenal di Indonesia hampir belum tersentuh oleh usaha mereka, yaitu salah satunya adalah Umi Irene Handono dan Yahya Waloni. Hampir belum ada penelusuran dari tim Mualaf Center Indonesia. Oleh karena itu saya akan membantu mereka dengan informasi yang terpercaya ini supaya barangkali hal ini menstimulan tim Mualaf Center Indonesia untuk mereka mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ya, jadi sekarang saya mengajak kita untuk melihat sebuah artikel yang mungkin terlewatkan oleh sahabat Kanuru sekalian. Nah, artikel ini mencatat mengenai penemuan dari tim kuasa hukum Pak Ahok ketika mereka sedang dalam upaya untuk menyelesaikan kasus Pak Ahok kala itu di tahun 2017. Waktu itu Irene Handono mengadukan Pak Ahok dengan kesaksian-kesaksiannya yang memberatkan Pak Ahok pada waktu itu. Dan tim kuasa hukum Pak Ahok melakukan penelusuran terkait dengan background Umi Irene Handono dengan tujuan untuk mengetahui benarkah ia adalah seorang saksi yang kredibel yang dapat dipercaya. Dan saudara tahu, inilah yang mereka temukan. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok tidak main-main dalam mempersoalkan kredibilitas saksi pelapor dalam kasus dugaan penodaan agama di mana Pak Ahok menjadi terdakwa. Salah satu kuasa hukum Pak Ahok yaitu Edi Danggur mengatakan
Timnya menginvestigasi saksi pelapor Irene Handono sampai ke Bandung. Begitu dapat BAP Irene Handono, kami search di internet tentang dia. Tetapi cerita di internet tidak dapat dipercaya begitu saja, kata Edi di rumah Lembang Menteng Kamis 12 Januari 2017. Kami pergi ke Bandung dan bertemu dosen di sana di mana ia klaim pernah kuliah di situ. Kami juga cari biarawati yang dulu pernah satu asrama dengan dia di Bandung, kata Edi. Edi memaparkan hasil investigasi mereka. Dalam BAP pendidikan terakhir, Irene tertulis diploma 3 tahun pada tahun 1975. Menurut Edi, program diploma di Indonesia baru ada sekitar tahun 1980. Edi mengatakan tim kuasa hukum juga sudah bertemu dengan teman satu biara Irene. Irene disebut mengikuti pendidikan di sekolah untuk para calon. Ya, saya ulang ya. Di sini. Irene disebut mengikuti pendidikan di sekolah untuk para calon imam, pastor, dan biarawati. Namun Irene disebut hanya 6 bulan mengenyam pendidikan di sana. Perhatikan di sini ya. Ia hanya 6 bulan mengenyam pendidikan di sana. Kata Edi, Irene mengaku masuk kuliah tahun 1972. Padahal berdasarkan pengakuan teman-teman Irene, dia mulai kuliah tahun 1974. Kenapa saat sidang dia bilang masuk 1972? Karena dia mau paskan dengan pendidikan diploma 3 tahun itu. Dari tahun 1972 ke tahun 1975 itu kan 3 tahun. Lagi-lagi bohong. Ini akan kami masukkan pledoi kami, kata Edi. Edi mengatakan Irene tidak jujur tentang status pernikahannya ketika ditanya di persidangan. Edi mengakui bahwa pihak yang mempertanyakan alasan kuasa hukum untuk mencari tahu hal-hal pribadi seperti itu. Edi menegaskan bahwa hal itu tidak dilarang dan memiliki aturan hukum. Dengan fakta yang mereka dapat dari hasil investigasi, kredibilitas Irene sebagai saksi dipertanyakan. Kuasa hukum ingin menunjukkan bahwa saksi yang hadir tidak dapat dipercaya karena berbohong dalam pengambilan berita acara perkara. Maka secara hukum kesaksian yang diberikan tidak patut dipercaya dan saksi demikian disebut saksi yang tidak kredibel, kata dia. Edi berharap hakim tidak memutuskan perkara berdasarkan keterangan saksi yang tidak kredibel. Jadi relevansi kenapa hal-hal pribadi ditanyakan, karena dalam pasal itu dari saksi yang tidak kredibel tidak patut bagi hakim untuk memutuskan dasar suatu perkara, kata dia. Nah, saudara, jadi saudara bisa lihat di sini ya, ini hasil penelusuran dari tim kuasa hukum Pak Ahok. Langsung ke Bandung, tempat di mana Irene Handono mengaku masuk sebagai biarawati di sana. Dan mereka mendapatkan fakta ia telah mengarang mengenai waktu atau tahun di mana ia studi untuk mencocokkan tahun 3 tahun itu. Kemudian dia juga telah fakta baru yang kita temukan adalah dia hanya studi di sana 6 bulan. Dia hanya bertahan 6 bulan. Dan apakah saudara tahu kenapa hanya 6 bulan? Ternyata ada kasus di balik daripada hal ini. Ya, ada penyebabnya mengapa Irene hanya mencapai 6 bulan di kebiarawan tersebut. Dan ini adalah kesaksian dari pihak luar, ya, dari kuasa hukum, dari orang-orang hukum yang mengerti hukum. Maka saya yakin mereka tidak mungkin memberikan keterangan yang palsu, keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat kesaksian dari perspektif keluarga, orang yang lebih kenal, yang lebih dekat dengan Irene Handono. Dan hal ini disampaikan oleh keponakan dari Irene Handono. Ya, keponakan Irene Handono dalam bagian ini membuka fakta baru, yakni menerangkan mengapa Irene Handono hanya bertahan 6 bulan di sana. Dia tidak menyelesaikan seluruh tuntutan untuk menjadi seorang suster. Dan berikut ini kesaksian dari keponakan Irene Handono. Kesaksian ini dimuat di akun Facebook Sofie, ya, akun Facebook dari keponakan Irene Handono, dan sudah diduplikat oleh banyak portal berita, dan salah satunya saya temukan di sini. Pengakuan keponakan Irene Handono tentang status mantan biarawati tantenya tersebut. Halo teman-teman, saya salah seorang keponakan Irene Handono yang nama aslinya adalah Han Ho Lie. Ini nama asli Irene Handono. Karena dia adalah keturunan Chinese dari keluarga yang penganut agama Katolik. Saya ingin menegaskan bahwa Irene Handono emang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Katolik. Sewaktu remaja dia mencoba untuk menjadi biarawati. Tapi setelah masuk sekolah biarawati selama hampir 2 tahun, dia katakan begitu ya, dia tertarik oleh salah seorang calon romo atau pastor yang juga baru masuk seminari. Dan pada akhirnya mereka berdua dikeluarkan dari komunitasnya masing-masing dan menikah sampai mempunyai 4 orang anak. Jadi saudara bisa lihat di sini alasan mengapa ia tidak menyelesaikan studinya di kebiarawan tersebut karena perbuatan asusila, pelanggaran moral, pelanggaran peraturan, kawin dengan seorang calon romo, kemudian mereka punya anak, ya, dan mereka menikah, memiliki 4 orang anak. Ini adalah fakta baru. Ya, ini fakta baru. Nah, hal yang paling kami sesalkan dalam keluarga adalah saat dia memaksa untuk bercerai dengan suami pertama agar bisa menikahi suami kedua, Tengku Masyur Muhammad Amin atau Masruh Chin Yusufi. Ya, menikah dengan suami kedua, kedudukan dia sebagai istri yang kesekian karena suami kedua sudah memiliki anak istri. Nah, saudara bisa lihat ini adalah fakta yang kedua. Fakta kedua adalah kemungkinan dia tidak puas dengan suami yang pertama, yaitu calon imam, calon romo tadi yang menjadi suami pertama, meskipun sudah punya 4 anak, tetapi kemudian Umi Irene Handono bercerai dengan suami pertama, lalu rela menikah dengan suami kedua yang bernama Tengku Mansur Muhammad Amin. Tentu dari namanya adalah nama seorang Muslim. Dan suami kedua ini sudah memiliki istri dan anak-anak. Bayangkan saudara, Umi Irene Handono rela dimadu, rela menjadi istri kedua untuk pria ini. Kita tidak tahu apa daya tarik dari suami kedua ini, yaitu Tengku Mansur Muhammad Amin. Apakah punya dia lebih besar? Maksud saya hartanya lebih besar, rumahnya lebih besar. Apakah punya dia lebih panjang? Maksud saya kesabarannya lebih panjang, kan? Kasih sayangnya lebih panjang dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Kita berharap nanti ada fakta baru mengenai hal ini. Tapi yang pasti ia tinggalkan suaminya yang sesama Katolik demi pria ini dan rela untuk menjadi seorang istri yang kedua. Kita lanjut. Irene Handono belajar menjadi Islam sejak
dia memutuskan untuk menikahi suaminya yang kedua, yang merupakan penganut agama Islam, dan setelah belajar Islam, membuat tante saya teringat akan seminari yang mengeluarkannya. Inilah alasan kenapa statementnya selalu menyerang kekristenan. Saudara bisa lihat alasan mengapa Irene Handono selama ini selalu menumpah ruahkan emosinya, kebencian dan lain sebagainya lewat ceramah-ceramahnya. Semua itu alasan ini. Karena ia dikeluarkan dari biara tempat ia mengabdi, dan juga ditolak oleh keluarga. Bayangkan saudara, ya, ia benar-benar kehilangan pegangan, kehilangan jati diri. Ditolak dari komunitas, ditolak dari keluarga karena bercerai dengan suaminya yang pertama. Dan itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip iman Kristen, di mana kekristenan menekankan pernikahan itu satu kali untuk selama-lamanya. Dan karena itulah Irene Handono sampai hari ini saudara bisa lihat semua ceramah-ceramahnya adalah penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ya, jadi ini kesimpulan dari keponakannya. Jadi jika Irene Handono mengklaim bahwa dia seorang mantan biarawati, tentu saja itu bohong. Dia adalah produk anak manja oleh nenek saya, karena merupakan satu-satunya anak perempuan dari 5 bersaudara. Ini fakta lainnya saudara. Dia adalah produk anak manja dari neneknya. Anak yang dimanja kemungkinan tidak begitu menerima pendidikan yang disiplin di dalam keluarga. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan terlalu manja anak-anak. Anak-anak perlu didisiplin supaya mereka bisa hidup, ya. Mereka bisa hidup dengan benar sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Dan hasil produk anak manja itu ya seperti Umi Irene Handono. Ya. Dan saudara sudah jelas di sini saudara melihat sendiri bahwa Irene Handono adalah seorang yang telah berbohong di depan publik, membohongi saudara-saudari kita umat Muslim. Ya, tega-teganya Umi Irene Handono bersaksi dusta di hadapan begitu banyak mata yang mendengarkan kesaksiannya. Dan sebenarnya bukan saya cuma sesalkan akan Irene Handono, saya juga menyesalkan akan orang-orang yang mau pasang telinga terhadap apa yang ia sampaikan. Ya, umat Muslim ini sekali lagi saya ulang kalimat ini, terlalu rentan untuk ditipu oleh orang-orang seperti ini. Ya, saudara bisa lihat sendiri kesaksian misalnya dari Joko Subandi alias Fauzan Al-Aswi alias Insinyur Yohanes Ignatius, atau kesaksian dari Yahya Waloni, kesaksian dari Bangun Samudra, kesaksian dari Ali Mustafa alias Martinus, kesaksian dari siapa lagi? Kesaksian dari Stephen Indra Wibowo. Semuanya penuh dengan kesaksian-kesaksian yang tidak berdasar. Semua sudah dibongkar, sudah dipatahkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka terlalu senang dengan kebohongan-kebohongan itu. Sepertinya memang ada sekelompok orang yang suka dengan kebohongan. Meskipun mereka tahu fakta yang terbongkar, yang terbaru, sudah membongkar semuanya. Tetapi ada orang yang kemungkinan punya seperti kelainan sedikit ya. Kelainan sedikit, mereka suka dininabobokan dengan kepalsuan, dengan kebohongan-kebohongan. Nah, saudara, ini ada yang mengatakan di sini ya, mana tadi yang komentar di sini? Dia katakan ngapain ini dibahas katanya. Ini perlu dibahas saudara. Karena apa? Kesaksian-kesaksian mereka ini senantiasa mendiskreditkan kekristenan, ya. Dan kesaksian mereka itu
dipercaya menta-menta oleh saudara-saudari kita umat muslim. Dan kesaksian mereka juga menanamkan bibit-bibit kebencian terhadap sesama anak bangsa. Dan kita perlu membongkar hal ini supaya saudara-saudari kita umat muslim tidak menyalurkan kebencian mereka kepada sasaran yang tidak tepat, ya, berdasarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang seperti Irene Handono, ya. Jadi demikian siaran ini, saudara. Saya tidak perlu memperpanjang-panjangnya supaya saudara bisa membagikan, dan tidak perlu panjang atau tidak perlu besar informasinya. Ingat ya, Irene Handono itu tidak tahu alasan dia kawin, apakah dia suka pria yang lebih panjang kesabarannya, atau lebih suka pria yang lebih besar akan hartanya, akan pengaruhnya, kita tidak tahu. Biarkan itu urusan dia. Jangan kita urus, saudaraku. Oke, terima kasih saudara. Nanti kita akan bongkar lagi kesaksian-kesaksian lainnya dari Irene Handono yang selama ini selalu ditayangkan secara terbuka di channel-channel YouTube. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bye-bye.